yang sama-sama kita hormati, Ibu narasumber, Ibu Intan Kosila ya. Kalau saya ingat tahunya Bu Sarah. Sarah Intan boleh. Nama bekennya Bu ya, Bu Sarah di ya, TikTok ya. Baik, yang saya hormati peserta peningkatan kompetensi. Alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti sesi 1. Di situ banyak sekali yang bermanfaat yang kita sudah dengarkan. Kita lanjutkan ke sesi 2 yang tidak kalah penting dengan materi integrasi kesehatan mental dalam manajemen talenta ASN. Ini kita mulai seharusnya 1:30 ya, karena sudah lewat. Sambil jalan aja ya Bu ya, kita sambil jalan sampai jam 15.30. Yes, Insya Allah. Selanjutnya untuk mengiringi waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu narasumber sepenuhnya. Dan misalnya nanti ada yang tanya jawab sambilan aja Bu ya. Iya, boleh. Boleh langsung. Ya. Jadi nggak ngantuk. Soalnya jam rawan ini Bu. Ya. Baik, silakan Bu. Saya serahkan. Terima kasih kepada Ibu Nita sebagai moderator dan teman-teman semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru pertama kali ini berbicara di depan pejabat-pejabat, ibu-ibu yang cantik semua. Iya, dan bapak-bapak yang ganteng nggak disebut ya, mohon maaf ya Pak ya. Mas siapa namanya Mas? Nama saya nama pasaran Bu Agus. Mas Agus, salam kenal Mas Agus. Dia anak gusuran. Tadi diajarin Pak Yasir, gimana kalau lagi down ngecharge-nya bisa, oh gitu ya. Oke, tak kenal maka taruh apa artinya? Tak kenal maka taruh. Izin ya, saya perkenalkan diri saya, Ibu, izin semua. Mbak moderator, mungkin CV saya bisa ya. Jadi saya kenal Pak Arif itu 2023. Saya pernah berkunjung ke sini, Pak. Percaya nggak? Saya masuk ke museum. Jadi saya bersama timnya Ibu Rivial Ka'bah. Beliau itu istrinya Hakim Agung, almarhum Rivial Ka'bah. Singkat cerita, kenal sama Pak Arif. Saya dikasih buku Pak Arif, kilometer 54 ya. Ada buku Pak Arif udah baca? Belum? Kok belum sih? Waduh, Pak Arif offset nih. Pak Arif lihat nggak? Wah, Pak Arif ya. Nanti saya bilang, Pak Arif kenapa? Saya udah baca bukunya. Saya kemarin dikasih buku juga, Service to the Nation. Itu Masya Allah, beliau ilmunya manfaat, ya, waktunya manfaat, dan linknya beliau itu luar biasa. Nah, singkat cerita, kemarin ketemu lagi sama Pak Arif. Di mana Bu? Pak, di TikTok. Saya lagi begini. Kamu, ini semua muslim semua? Alhamdulillah. Ya. Jadi gini, saya lagi gini. Kamu ya emang dasar oten kita ini bergerak di bidang dakwah. La ilaha illallah. Pak Arif masuk. Ini Mbak Sarah ya katanya. Iya Pak Arif. Saya inget. Oh iya, ternyata pernah saya kenalan dengan beliau. Akhirnya Mbak Sarah mau nggak kalau masuk ke sini dulu untuk kasih berbagi dalam hal hipnoterapis gitu ya. Jadi saya itu lulusan Universitas Indonesia, tepatnya Hospital Management sebenarnya. Tapi saya tertarik di dunia psikologi dari dulu. Saya menikah dengan almarhum suami saya tinggal di Riyadh 15 tahun dengan segala macam lika-likunya. Nanti masih ini ibu-ibu nih ya. Saya disangka waktu umroh, Bu, Pak, anak saya masih kecil. Tiba-tiba lari-lari, Mbak, TKW ya? Iya. Gitu. Suami supir? Iya. Di hotel ini Mbak? Iya. Majikannya baik banget. Ya Allah, alhamdulillah Mbak. Tiba-tiba anak saya Rasid, kan mukanya Arab banget. Mama gitu. Terus mbak-mbak itu, yang kerja itu, oh Mbak mohon maaf ya, nggak apa-apa. Itu kan tantangan kita, sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini menghadapi klien ya. Terutama mungkin yang ada tadi masukan dari Pak Rili, ada yang difabel apa, sabar. Tadi Ibu Mila di depan menjelaskan tarik nafas. Emang masih bisa tarik nafas, Bu? Kalau lagi kesel gitu bisa? Nggak bisa.
saya dulu bidan juga. Saya nolong orang lahiran, tarik nafas Bu, 1, 2, 3, keluar. Enggak, saya tanya, bisa menarik nafas pada saat marah kayak gitu? Lupa, dan pasti susah kan? How to manage yourself. Jadi kita harus tahu siapa diri kita. Katanya, the more you know yourself, the better you communicate with others. Semakin kamu tahu siapa diri kamu, kamu semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau orang yang berkarakter pemarah semua segala macam, bagaimana mungkin mereka akan ada di front line? Ya, seperti itu ya. Ini CV saya sudah Mbak, mungkin malu ya karena cuma segini sedikit. Jadi beberapa pengalaman di dunia broadcast. Mungkin ada yang tahu Umi Irena Handono? Enggak? Iya. Ya, saya dengan beliau dari 2002. Ya, terakhir 2018. Saya aktif di dunia debat lintas agama. Saya debat lintas agama. Juga saya menangani beberapa kasus pasien KDRT, bullying, dan kalau anak yang dibuang sama ibunya apa namanya? Bu, anak yang tidak diakuin, itu kasus masuk apa? KDRT atau bullying ya? Lantaran anak. Baik, diterlantarkan oleh. Oke. Jadi Pak Arif minta saya masuk kesehatan mental, well-being apparatus dalam ini. Apa? Mbak, slide yang pertama judulnya well-being apparatus. Apa sih? Kita nih bahagia nggak sih? Tadi semua saya lihat Pak Yasir, Bu Mila itu udah teorinya udah luar biasa itu. Kayak kita tinggal praktek aja ya, Mbak Nita. Bu, tinggal praktek aja ya. Manut Pak. Gimana Mas? Manut. Oh iya, manut. Oke, well-being mengintegrasi kesehatan mental dalam manajemen talenta. Apa sih kesehatan mental menurut WHO gimana? Mbak, next slide. Yes. Saya mobile ya. Oke. Well-being aparatur integrasi kesehatan mental dalam ya. Jadi menurut WHO itu sehat jiwa adalah sejahtera. Sejahtera itu apa? Kayaknya bahagia atau ngantuk ini mukanya. Jadi kita tahu potensi kita di mana. Tadi dijelaskan bakat, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak, ada yang bisa nulis. Nah itu Pak Arif itu bosnya kita semua kan? Betul nggak, Bunita? Beliau bukunya banyak sekali kan? Artinya beliau berbakat di bidang menulis dan motivasi. Mas Agus, anak gusuran, punya YouTube channel ya? Ada kan? Nah ini bakatnya berarti di sini ya. Mungkin mbak yang lain, ibu? Ini ibu yang mau pensiun ya? Gimana ibu? Udah pensiun sih, oke. Ya, ini kesehatan mentalnya ini. Jadi kita tahu potensi kita bahagia nggak sih ada di sini? Bahagia nggak Bu ada di sini? Tadi Pak Lilik mana ya? Beliau bilang beliau bahagia loh. Pak Lilik mana? Kok nggak ada? Setelah dizolimi katanya. Jadi menurut WHO begini. Pak Lilik, ya Pak Lilik curhat. Pak Lilik mana Pak Lilik? Pak, kok ngumpet ya? Waduh. Pak Lilik ngumpet ya? Iya. Jadi gini, kalau kita sehat, kalau kita bahagia, tadi Pak Yasir bilang, bahagia nggak sih untuk nge-charge kita udah low gitu gimana sih? Gitu. Emang bisa gitu. Orang lagi klien datang langsung gitu. Emang bisa gitu. Tapi lucu aja, kontribusi kita untuk instansi ini apa? Kalau kita lihat teman kita, Bunita mungkin bos, kita lihat lagi apa sih Mbak gitu. Tadi suruh pijit-pijit sama Pak Yasir, itu sama Bu. Psikolog kita berpotensi menjadi psikolog. Kita adalah dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Yang tahu Bunita makan apa semalam, Bunita. Yang tahu kesedihannya Pak Agus, Mbak Desi, Mas-mas, Pak yang ganteng, ibu-ibu, kita sendiri, betul nggak? Ibu punya masalah, kita ke psikiater. Psikiater beda dengan psikolog. Psikiater dokter. Kita datang ke psikiater, dok, keluhan saya nggak bisa tidur. Saya kalau malam cemas. Mikirin apa? Dokter hanya nulis resep. Iya, psikolog itu kita datang ngobrol, Mbak, saya kemarin
lewat jalan ini ada ada accident. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Berusaha merilis, berusaha menceritakan apa yang terjadi. Setelah kita bercerita, relax kan? Tapi selesai sampai di situ, dia, nah itu gimana tuh mencharge-nya? Next Mbak. Oke. Nah ini nggak jauh-jauh dari sejahtera bahagia. Merecharge kita gimana sih cepet bangun? Saya ingatkan satu ayat, boleh nggak? Saya bukan ustadzah, Bu Nita. Saya bukan ustadzah, saya bukan ahli agama. Tapi ada ayat Allah yang sangat berkesan di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu kalau dalam bahasa Arab, siapa yang ahli bahasa Arab? Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sempurna semuanya. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur. Tadi di awal Bu Mila mengatakan, kalau misalkan ada klien yang marah, sebenarnya mereka tidak sedang marah kepada kita, tapi mereka sedang mengungkapkan rasa kecewa. Ibu, saya punya anak laki-laki, 1, single parent, dan itu rasanya berat sekali. Anak remaja, laki-laki, tidak ada ayah. Nah, saya harus berhadapan. Bohong kalau saya nggak marah. Oh, bohong banget kalau saya adalah wanita apa? Oh, itu wanita bukan mas. Bidadari tak bersayap. Bohong. Teman saya psikolog. Dia ngajar di Universitas Sultan University di Riyadh. Dia S3-nya di Malaysia. Dia bilang, Intan, itu bukan kamu aja. Saya juga marah-marah sama anak saya. Terus saya tanya, terus gimana dong ini konsep bahagia? Ya itulah, itu pinter-pinter kita memanage. Setiap orang, semua yang ada di ruangan ini berpotensi sakit. Saya sakit. Bu, Pak, sakit ini bisa kelihatan nggak? Saya jatuh, memar, ada luka, bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan sakit, ini gimana? Sakitnya tuh di senyum lah Pak, Bu, ya Allah, dia ngantuk. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, benar nggak? Betul. Nggak kelihatan. Luka tidak Dokter pernah. jiwa mana? Saya tanya. Psikolog mana? Kalau bukan kita dan apa? Dan Allah. Kesehatan mental, suster, dokter, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini yang berhadapan dengan klien setiap hari, yang kliennya itu modelnya luar biasa. Ada yang tadi bilang semua apa perbendaharaan kata di kebun binatang keluar semua, menghadapi nggak? Mbak, ada kayak gitu di sini. Klien-klien seperti itu nggak ada ya? Bagus-bagus, alhamdulillah. Mungkin karena pelayanannya kan udah service excellence, udah senyum. Saya dari datang, Mbak, saya mau parkir, Pak. Oh ya, silakan Bu ke atas. Udah senyum, sopan semua. Dari satpamnya, dari security-nya sampai masuk sini, Masya Allah. Sampai Mbak Nita, Mbak Vika sambut saya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi kalau dinilai pegawai sini udah sehat semua, udah sejahtera semua, udah well-being, betul kan? Udah memuaskan sih, udah gak ada yang komplain ini. Jadi sebenarnya saya juga bertanya nih, saya di sini ngapain gitu, Mbak Nita, saya di sini ngapain? Gitu ya? Udah, ya silaturahim aja. Jadi ya luka yang tadi kita kembali lagi, luka fisik kita bisa lihat. Nah, luka yang ada di dalam hati kita nggak bisa. Psikolog mana, dokter jiwa mana? Saya berteman dengan Dr. Kusman. Beliau mantan deputi BNN, beliau psikiater di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus sampai saat ini. Menghadapi korban-korban narkotik. Langsung kita simulasi kepada ASN. Banyak ibu pegawai-pegawai yang di tingkat atas terkena kasus korupsi, ya, obat-obatan, dan itu level atas semua. Saya tahu, karena saya bersama beliau, termasuk artis-artis yang sangat terkenal. Saya tahu ada voice note-nya, apanya, Dok, bagaimana menghadapi ini? Ya,
Kenapa? Kenapa Mas? Oh iya, sebentar. Ini lagi contoh kasus, Mas. Contoh kasus Mas. Sebentar ya. Lagi contoh kasus ini. Ini lagi contoh kasus. Biar nggak ngantuk Mas. Contoh kasus ya. Jadi kesehatan mental, karena kita temanya kesehatan mental, ya, dari ASN, aparatur sipil negara, bisa menimpa siapa aja. Saya mengambil kasus banyak yang menimpa ASN kita, petinggi-petinggi kita itu kasusnya bukan kasus yang hanya korupsi gitu, bukan hanya kasus-kasus itu aja. Ternyata obat-obatan juga banyak, dan itu di instansi-instansi banyak, ya Bu ya. Jadi sangat memprihatinkan. Gitu. Dan insya Allah yang ada di sini di Badan Peradilan Agama, insya Allah sehat semua, bahagia semua, ya kan? Next Mbak. Oke, ini dia. Indikasinya apa sih? The right man in the right place at the right time. Ini tugasnya Badan Kepegawaian ya Mbak Nita ya. Kalau misalkan orang masuk kerja punya bakat apa selain dari pendidikan formal yang ditempuh, punya bakat apa? Dulu saya waktu masuk kuliah di UI, kamu bisa main musik nggak? Enggak, saya nggak bisa main musik. Terus prestasi apa kamu dulu? Oh saya dulu ikut lomba apa? Ditanya. Itu masuk ditanya seperti itu. Mungkin kalau di instansi lebih ini lagi, lebih detail lagi. Apalagi sekarang ada kebijakan untuk manajemen talenta untuk para ASN. Iya, seperti itu kan. Jadi the right man on the right place at the right time. Mungkin nggak sih, Mbak Nita? Bu, mungkin nggak? Orang yang tadi Pak Lilik mana? Pak Lilik tadi cerita. Dulu sekolahnya STM, terus kerja di pabrik, terus S1-nya komunikasi, S2-nya hukum, baru S2-nya Eskom, S1 Eskom ya komunikasi kan? Saya bilang komunikasi. Oh komputer, oh beda ya komunikasi sama komputer ya. Komputer, kemudian S2-nya hukum. Baru di sini saya bilang baru berapa lama Pak? 3 bulan. Oh iya, bahagia nggak? Bahagia katanya. Setelah dizolimi, waduh. Coba terdakwa naik sini. Kenapa Anda merasa dizolimi? Kita harus ada sesi saling memaafkan ini ya. Harus ada. Pak Lilik mana? Kok nggak mau keluar? Tidur ya? Oh lagi kerja. Oh sambil kerja ya? Oh pura-pura sambil kerja ya? Balina gacau sekarang ya. Jadi yang paling lama 26 tahun. Berapa tahun Bu? 20 tahun. 30 tahun. 26. Yang paling 36. Ibu berapa tahun di sini? Yang di sini berapa tahun semua? 19. Bu Nita berapa tahun Bu Nita? Baru berapa tahun Bu? Masya Allah, 32 tahun. 32 tahun. Luar biasa. Bu Nita, tangan. Bu Nita pasti banyak kan ada menyimpan cerita sedih. Ibu berapa tahun? Masya Allah, 20 tahun. Itu mau? Oh, ayo. Ternyata nolnya gelinding 1. Apakah ibu bahagia? Oh, sangat bahagia saya. Gak ada kalimat terakhir? Gak ada. Setelah dizolimi atau? Oh enggak. Kalau saya setelah dizolimi. Siapa aja Bu? 1, 2, 3. Jarang-jarang ada yang aku menzolimi. Wah, siapa aja Bu? Siapa? Lama itu loh. Bercanda, iya bercanda, nggak apa-apa. Apa Bu bercanda? Jadi ibu siapa? Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Ica mengatakan 20 tahun. Ternyata salah 2 bulan. Jadi nolnya gelinding. Jadi 2 aja gitu ya. Nah, Bu Nita gimana? 35 tahun di dunia. Oh 32, oh jangan tambahin, salah ya saya, mohon maaf. Diskusi dong sebentar ya, diskusi. Mbak Desi berapa Mbak Desi? Saya Baru berapa tahun? ada sebulan. Kemarin. Masa sebulan? Dia 16 tahun. Ini kenapa ya jawabannya?
Takutnya menentukan umur. Oh gitu. Iya ini ya Allah. Oh, Masya Allah. Oh ini. Masih bujang, Bu. Ah, Masya Allah masih bujang. Sudah ada calonnya Mas. Oh, Kita mau jual, Bu. oh iya. Sebentar. Aku boleh diskusi sama Mbak Dita sebentar ya. Bu Dita, 32 tahun di sini, bahagianya berapa persen? Nggak enaknya berapa persen? 50-50. Oke. Ya. Pakai ini. Saya bukan asli dari Mahkamah Agung. Oh, Dulu iya? kita pecahan dari Kementerian Agama. Oh gitu. Jadi kita Kementerian Agama mungkin yang sembilan. Waduh, di sini lagi. Jadi bahagianya di Kementerian Agama katanya. Bisa juga nih. Bisa juga. Karena posisi waktu Kementerian Agama kan pasti tetap ya, bebannya tidak terlalu banyak lah gitu. Angkatan Kemenak ini kayak Yani, tinggal beberapa aja Bu orang, kalau udah saya terakhir pensiun ya udah ini madain Mahkamah Agung semua. Merasa Ibu yang paling merasa beban kerja itu apa? Beban kerja. Yang membuat nggak enak banget itu apa? Deadline atau apa? Atau laporan dari luar atau apa? Salah satunya itu, cuman yang nggak enak dengar curhatan teman-teman. Aduh, Allah. Curhatan teman-teman. Nah, tadi kita bahas di dalam kan, apa hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul. Mendengar curhatan tadi Pak Arief lagi ngetes hakim juga kan. Pesan saya 3 ya katanya. Jangan marah, la taghdab walakal jannah. Terus ya, jangan marah maka bagimu surga. Nah, itu pesan yang terakhir yang saya benar-benar red line ini. Jangan duduk curhat jangan duduk ngopi sama orang yang suka curhat katanya. Aduh, Pak, emang kenapa? Kalau kita tidak kuat energinya, tadi di awal Pak Yasir bilang energi. Saya melihat Mbak Mas ada energi. Energi baik atau buruk? Energi ngantuk, pasti saya ngantuk. Energi excited itu apa ya? Tertarik. Saya merasa ini mas mbak di sini semua masih excited. Tapi nanti mungkin 10 menit lagi mungkin agak ngantuk. Nah, itu saya bisa rasakan energi itu. Saya bisa rasakan. Nah, mungkin Bu Nita ada energi itu, exhausted ya. Tadi exhausted. Jadi ketika kita mendengar curahan teman-teman, tapi Masya Allah, Ibu harus bersyukur tuh. Karena mereka percaya sama Bu Nita. Ya kan? Tepuk tangan dong. Ya anak-anak. Iya. Bu Ica, boleh nggak saya tanya? 2 bulan di sini. Bohong ya? Jadi yang benar yang mana? Saya bingung ini. Berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun yang Ibu diem aja. Jadi gimana dong? Pakai ini ya. Kalau di sini baru. Di sini baru 2 tahun. Tapi tadi Bu Listia kan berharap saya jangan lama-lama di sini, makanya saya jawab 2 bulan. Jadi yang benar adalah 2 tahun saya di sini. Tapi kalau sebagai ASN saya 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Bagaimana setelah di sini, Bu? Bahagia semua dengan stafnya? Kalau saya bilang nggak bahagia, nanti kepo. Oh iya, begitu ya. Banyak ini. Iya sekali. Banyak kepo kan. Jadi saya harus bilang saya bahagia. Begitu. Saya bahagia. Kita bahagia. Mana suaranya? Kita bahagia. Kurang keras. 1, 2, 3. Kita bahagia. Gitu dong. Ngantuk nggak? Nggak salah lagi. Mas Agus tadi udah di awal. Dengan Bapak siapa ini? Aku pengen ngobrol. Pran. Oh iya. Sudah berapa lama di sini, Mas? Saya panggilnya Mas apa Bapak? Mas apa boleh?
Di sini baru 5 menitan sekitar Bu. Di ruangan ini kan Bu. Ah iya, tadi saya lihat 15 menit. Sudah 2 tahun Bu. 2 tahun. Gimana di lingkungan kerja dengan Bunita, Richard? Saya bahagia Bu. Oh, semua? Masa sih? Enggak kayak Ngomong bahagia gini. Saya bahagia Bu. Di bawah tekanan, saya bisa membaca ya gesturnya. Saya bahagia Bu. Ya Allah. Nggak apa-apa. Balik lagi ke ayat tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan kita sebagai sebaik-baik ciptaan, sebagai sebaik-baik manusia. Mohon maaf, saya tidak punya ilmu, saya bukan ustazah, saya bukan ahli agama, tapi saya hanya ingin berbagi dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien saya, bagaimana saya menghipnoterapi mereka gitu. Jadi ada luka-luka yang tidak bisa kita ungkapkan, yang tidak bisa kita bagi, mungkin merasa ini malu, ini masalah pribadi, ini masalah personal gitu. Tapi tentunya kalau misalkan di lingkungan kerja itu boleh. Mungkin caranya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan pelan-pelan. Apa Mas Agus? Mengkomunikasikan pelan-pelan. Yes. Apa Mas? Tadi saya bilang? Ada polisi tidur. Saya kalau nyetir, ya Allah, ini sebentar. Mobil saya mobil genap. Adik saya mobilnya genap. Saya bilang sama Bunita, Bu, saya berangkat pagi-pagi ya. Saya tadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan lancarkan ya Allah jalan saya mau ke sini karena saya pengen dapat insight. Saya sengaja pagi-pagi, Bunita. Alhamdulillah tadi di jalan nggak ada polis. Padahal saya udah deg-degan karena kan ganjil genap. Hari ini tanggal ganjil kan. Pelan-pelan ya, polisi tidur pelan-pelan. Nah, kenapa? Aduh. Iya juga ya. Luar biasa ya. Jadi kalau di sini di Badilag ini apa artinya, Mbak Nita? Badilag Command Center. Tadi apa Mas? Bisa dijelasin nggak? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Badilag Command Center itu ruangan tempat kita sekarang pelatihan ini tempat komunikasi dengan satker di bawah Badilag di lingkungan peradilan agama. Tempat kita juga berkumpul kalau misalnya ada kegiatan bintek gitu. Jadi ini sebenarnya ruangan ini ya, iya betul. Tapi kalau command center mungkin yaitu tadi ketika Pak Dirjen mau mengumpulkan seluruh satker, memberikan instruksi atau mengevaluasi, kemudian memonitoring, itu biasanya dilakukan dari sini, bagi command center. Tapi untuk kalau misalkan saya tadi tanya Pak Arief, beliau selalu mengajak staf-stafnya rekreasi. Betul, Bu Nita? Setahun sekali ya? Betul. Memang kita program di Badilag memang ada kegiatan setahun sekali itu semua pegawai di Bahagia dong berarti ya, bahagia dan sejahtera, well-being. Tangan. Itu udah sejahtera banget. Tapi kalau misalkan curhat hanya ke Bu Nita aja, nggak ada tempat lain. Memang harus ke Bu Nita. Oh gitu. Oh, Masya Allah, Bu Rebecca. Iya benar-benar. Ibu, emang begitu ya? Oh gitu. Ada yang bermasalah dengan Bu Nita? Nggak berani. Waduh, ini belum saya hipnotis udah ngomong semua ini ya. Udah. Tapi insya Allah Bu Nita, insya Allah bermanfaat, baik, ya kan? Kelihatan kan Ibu, Masya Allah, bener nggak? Gini. Kalau kita ada ketidakpuasan dengan orang lain, kita harus ingat kita juga manusia, kita juga punya kekurangan, kita juga punya salah. Jadi pada saat tangan satu menunjuk, yang empat, ya seperti itu. Seperti itu ya Bu Nita ya, Masya Allah. Jadi, Pak, gimana Mas Agus? Jadi nunjuknya
Oh nunjuknya gini. Iya. Kamu gitu. Iya. Gini nggak? Gini. Itu cool. Oke, next Mbak. Apalagi nih? Ini strategi penguatannya. Appreciative inquiry. Berani bertanya, menggali tentang kemampuan ini, nilai kehidupan, tradisi, cerita. Ini. Di Body Lab ini apa sih? Untuk apa sih kita? Potensi kita apa? Bu, ada nggak? Biasanya ada ya psikolog mungkin dari yang Mbak Mila itu ya untuk industri. Biasanya kan bakat talent itu ada tesnya. Ada laporannya nggak seperti itu? Oh, belum. Secara sendiri dari Badilak belum ada. Oh gitu. Belum ada. Nanti kita rencana ke depan akan. Iya, mungkin harus ada itu karena kan berkaitan dengan talenta apa. Yang suka masak, ibu-ibu suka masak? Enggak. Suka Bu, saya suka. Oh, yang nyanyi suka nyanyi? Oh, Mbak Bije. Yang tadi nyanyi itu siapa? Markona. Nyanyi Badilak. Markona mana? Nggak tahu. Markona mana maunya? Tapi Mas Agus mungkin bisa nyanyi. Saya bukan nyanyi live. Saya bisa apa? Saya live. Oh, Masya Allah. Live. Live Shopee Bu. Oh, Masya Allah. Jadi manajemen talenta. Iya. Jangan lupa check out ya di Skill My Mana. Oh iya. Memang ada shopnya. Oh, jualan apa Mas? Thrifting. Oh, keren. Enggak, berarti ini talent Anda berbisnis. Anda bakatnya jadi seorang bisnismen. Ternyata nggak mudah menjadi host. Oh, jadi host nggak mudah. Nggak mudah, harus berani ya kan. Oh, Mas Agus nggak berani dari tadi Nah, sedikit. awalnya Bu. Oh, awalnya. Jadi kita live itu jadi belajar Public speaking, percaya diri. gratis katanya. Belajar di mana, Mas Agus? Oh, Live, Shopee. karena buka toko aja gratis. Maksud tidak kita manfaat. Luar biasa. Tangan, Mas Agus. Jadi thrifting ya. Oke, saya mau gini. Saya lupa ya, tapi nggak apa-apa sih. Bisa ditulis nggak? Misalnya minta tolong bisa ditulis. Bisa ditulis semua atau dibayangkan atau diucapkan. Mas Agus, Mbak Nita, Mas ibu-ibu semua yang ada di sini melihat diri kita tuh seperti apa? Silakan. Yang sudah siap jawabannya boleh? Ibu. Mas Agus, jangan Mas Agus terus sini. Seperti apa? Bu Wiwit yang mana? Ini. Bu Wiwit. Bu Lala dan Bu Wiwit ya. Bu Wiwit melihat ibu itu apa? Siapa? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? What is my strength point? What is my weak point? Apa kelemahan saya? Apa kekuatan saya? Kelebihan saya? Silakan. Saya. Masya Allah. Emang nggak salah. Surganya adalah suami saya. Gitu. Gimana? Bu Wiwit memandang ibu tuh sebagai apa? Sebagai wanita karir atau seorang ibu rumah tangga yang memang harus bekerja? Saya sebagai apa? Silakan. Sebagai ibu rumah tangga dan untuk memberi semangat untuk anak saya supaya lebih ke depan lebih baik. Masya Allah. Laki-laki semua. Perempuan semua. Perempuan semua. Luar biasa. Single. Enggak, Ada ada. suami? Ada. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Berarti didukung sama suaminya. Oke. Siapa lagi? Bu Lala? Bu, dari sebelah kiri Bu sekarang. Oh iya. Ada Mbak Enda. Mbak, siapa namanya? Mbak Enda, silakan Mbak Enda. Saya kalau nggak digini nggak tahu. Mbak Enda, coba silakan. Apa ya Bu ya? Strength point dulu. Mbak Enda tuh sebagai apa? Kan saya sedang bekerja. Jadi sebagai saya ini perempuan yang sangat mandiri. Saya nggak perlu orang lain. Saya bisa hidup sendiri. Kekuatannya apa ya? Apa? Nggak bisa. Ini berkeringat nih. Mentang-mentang satu. Nggak bisa seperti itu. Keringetan. Mbak Enda itu Masya Allah cantik. Pasti Bu, pasti. Masya Allah, katakan Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya diberikan kesehatan fisik dan mental. Saya diberikan kesehatan fisik dan mental. Saya tidak cacat fisik, saya tidak cacat mental. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya
sekali, sudah kuat sekali. Nita, Ibu Nita, terima kasih. Nita, kamu sudah 32 tahun di sini. Bu Ica, Mas, dipeluk. Ini diajak ngomong. Mbak Endah, apa yang terjadi? Nangis dah Bu. Adik saya Indah, introvert. Kenapa? Jadi Indah di jalan. Santai banget sih. Kalau gue udah begini, ini ngadepin orang siapa ini? Saya kadang-kadang, Nita mohon maaf, saya mau tanya audiens saya siapa ya? Kalau ditanya deg-degan nggak sih? Banyak deg-degan lah. This is the first time. Ini pertama kali saya berbicara di hadapan petinggi tinggi. Saya biasa dealing dengan orang-orang yang mohon maaf memang sudah sakit jiwa. Saya berhadapan dengan anak-anak SMA. Saya dari SMA, saya berhadapan dengan orang yang mohon maaf gangguan. Sakit jiwa itu bukan hal yang biasa. Tapi kalau misalkan kita sakit ada gangguan itu biasa. Pakai mic. Mobil, ada kita harus ganti oli, servis. Kita wanita, kita suka salon ya Bu, suka pijit. Laki-laki, bapak-bapak juga kalau kita pegel badannya pasti banyak kan. Jiwa kita seperti itu, hati kita menangis. Kita butuh pelukan. Yang butuh pelukan bukan hanya perempuan, semua yang namanya manusia. Hewan pun seperti itu. Bukan hewan pun tak sudi ya. Kita tetap siapa hewan pun tak sudi. Aduh, bagaimana Mbak Enda? Lanjut. Minum dulu Mbak ya. Enggak apa-apa. Enggak, saya pengen tahu. Kalau Mas Agus sudah jelas, saya melihat saya sebagai host, saya sebagai bisnismen, Mbak Wiwit saya sebagai seorang wanita yang memang harus menjadi contoh bagi anak-anak saya. Anak-anak saya harus bangga kepada saya sebagai seorang ibu. Kan seperti itu. Mbak Enda, bagaimana Mbak Enda? Mbak Enda ini? Ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga. Yang bekerja di Dijen Pendidikan. Punya anak 3, suami laki-laki semua. Masya Allah. Semoga laki-laki bukan. Suaminya laki-laki. Iya. Apa lagi ya? Keluarin aja, Bu. Jadi ya itu tadi yang Ibu tadi bilang bahwa saya bukan ibu peri yang itu. Jadi saya kayaknya perempuan yang bertaring gitu ya. Jadi kalau di rumah itu saya mungkin rambut saya itu berdiri gitu kan, 3 anak laki-laki ya. Gitu. Ya, terus tadi yang Bu Mila sampaikan kan ketika membangunkan anak harus dengan senyuman. Enggak, ya. Jadi kadang saya tuh panik kalau memang kan orangnya panik kan bangunkan itu enggak yang kayak Bu bilang sampaikan kayak gitu. Tapi yang enggak juga galak banget karena posisi masih tidur, enggak langsung saya teriakin tapi ya bangun sih mas bangun mas sudah subuh kayak gitu. Subuhnya sekarang jam 4:15. Panjang. Mama bangunin kamu dari jam 4:15 ternyata jam 4. Panjang ya. 20 kilometer. Jadi pagi-pagi itu sudah ngebas suaranya kayak gitu. Ini Mas Agus, saya bisa berbicara seperti karena I have an experience, saya punya pengalaman. Anak saya berbicara seperti itu, saya sedih, saya menangis. Karena saya mengerti perasaan saya. Saya nangis sendiri, saya peluk anak saya, mama minta maaf. Harus seperti itu. Harus, karena ibu hamil, waktu kita hamil, dia memilih menyusui, dan doa kita seorang ibu itu lebih makbul daripada 70 wanita itu. Apapun, kalau mau menjadi ibu yang sakti mandraguna, marahnya dikurangi. Mbak Eda, jangan khawatir, saya seperti itu dulu. Kita belajar. Gimana sih caranya belajar? Banyak membaca, banyak bertanya, banyak bercerita dengan orang yang kita percaya. Ya. Karena kita ini kebutuhan needs-nya manusia ini ingin bahagia, ingin dihargai, validasi. Terutama untuk anak-anak kita. Oh, mama hebat, mama keren, mama
karena beliau orang asing, orang Arab ya, kita berbicara pakai bahasa Inggris. Jadi kalau saya marah, saya punya trik. Saya marah pakai bahasa Indonesia. Gak ngerti dia. Dia pakai bahasa Inggris. Wah, habis itu adu dalil. Bu, Pak, kamu itu tahu nggak ada hadisnya Rasulullah? Kalau perempuan, kalau orang boleh bersujud, aku perintahkan, kata Rasulullah, aku perintahkan untuk seorang istri sujud sama suaminya. Saya nggak kalah dong, kan saya disekolahin ke sekolah Arab, saya belajar bahasa Arab, saya belajar hadis, saya keluarin dalil lagi, Bu. Iya kan, ati Allah wa ati Rasul. Waduh, luar biasa itu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada pemimpin-pemimpin yang kalau pemimpinnya taat, ya itulah intinya tidak sehat. Tapi saya cerita seperti ini bukan untuk menceritakan aib, ada pelajaran. Pasti ibu-ibu yang punya suami bermasalah sama istrinya, suami juga bermasalah sama suaminya. Sekarang buka handphone masing-masing, kita tes ya. Boleh minta tolong yang di belakang, yang di sini kirim kepada pasangannya, saya merindukan bukan saya. Panggilannya apa? Umi, Abi, Mama, Papa, apa? Bunita? Woi. Wow, jangan dong. Romantis sekali. Boleh nggak? Karena kita akan masuk ke sesi ini pelan-pelan. Boleh nggak, Mas Agus manggil apa kepada istrinya? Sayang. Boleh, Beb. Mas, Papa, kenapa? Yang single? Ada yang single? Oh iya. Ini khusus untuk yang siapa namanya? Kamu? Ilham, Mas Ilham. Mas Ilham belum ada pasangan? Nggak boleh belum ada pasangan. Nah, nggak apa-apa. Coba WhatsApp. Boleh WhatsApp ya. Sayang, Papa, Mama, Ayah, boleh nggak? Saya mau dibacakan satu-satu. Punya, Mbak? Oh belum. Yang udah punya ya. Single parent. Oh, tos. Single parent. Oh belum. Silakan. Bukannya Assalamualaikum, pakai bahasa yang bagus ya. Sayang atau Mama, Papa. Aku merindukanmu. Yang cepat dibalas dapat hadiah. Iya. Coba balasnya gimana? Bener nggak bahasanya gitu? Aku merindukanmu. Bahasanya nggak boleh bahasa baku ya, harus bahasa mesra. Ya. Saya miss you, Abi. Mbak Endah? Belum. Kebetulan. Udah dibalas? Sudah dibalas? Nggak apa-apa. Siapa yang dibales? Yang nggak apa-apa, yang langsung dapat balasan siapa? Mas Agus. Abang sayang nggak? Loh, Abang sayang sama adek nggak? Abang sayang nggak? Ini kayaknya kenapa? Tadi pagi. Abang udah dibaca. Coba bunyinya gimana? Baca gimana? Waalaikumsalam, miss you too. Aduh. Mbak Endah. Coba bacanya. Emoticon. Banana. Terong. Jadi kan 3 menit sebelumnya itu kirim tentang pameran ban. Ya, itu kan hanya itu. ayah aku kangen. Balas gitu lihat dulu. Ini Bu Ica apa? Balasannya udah dibalas. Mbak, apa balasannya? Mas, sudah? Assalamualaikum sayang, aku merindu kamu. Balas dong, cepet lapor. Saya ditunggu jawabannya sekarang. Bu Nita, sudah? Oh,
Pasti jawabannya pret gitu. Ketahuan sering ngegombal ya. Mbak Desi? Belum? Mas? Belum dibaca Single Parent sama saya. Mbak Wiwit? Enggak, Mbak. Belum baca? Waduh. Yang ke belakang, di belakang. Di belakang. Lagi ngisi. Enggak, kalau nggak di suaminya di sini aja. Iya. Dipanggil sama Pak Ses. Ya, gitu. Mbak, udah? Enggak. Enggak. Mana? Ibu cantik. Mana? Enggak. Kenapa enggak, Mbak? Belum dibaca, kasihan banget Ibu. Enggak, aduh. Jadi, Mas, apa? Panjang bu, saya bacain. Saya bacain ya, izin ya Mbak Desi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, aku merindukanmu. Waalaikumsalam, ayah juga. Belum selesai. Ini karena materi di manajemen talenta hari ini. Ketahuan deh. Oh, jomblo sama. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini bagian dari komunikasi sama pasangan di rumah. Efek nggak ke tempat kerja? Pasti. 90% berefeknya tuh ke tempat kerja. Mood kita dipengaruhi, stres kita. Gimana kita mau? Karena kalau ada lagi nggak? Ada lanjutan ya? Mulai lanjutan. Ini kenapa nanya ayah aku ini kenapa? Ini kenapa? Bu, saya cerita ini. Ini kasus saya waktu di Riyadh, saya sama teman-teman orang Indonesia semua yang nikah sama ekspatriat juga. Ada yang nikah sama suaminya orang Amerika, ada yang orang Indonesia, Saudi, ada yang orang British. Ceritanya lagi kumpul di rumah saya, ada 10 orang. Saya iseng-iseng kan, coba kita WhatsApp yuk, tapi bahasanya bukan merindukanmu. Teks aja, nggak usah pakai baby, nggak usah pakai baba, semua segala macam, just say I love you. Wow, itu. Tapi harus jujur ya, jawabnya apa? Iya, I love you too. Ada yang datar gitu, ada yang pakai emoticon, wah gitu. Semua kayak gitu normal. Ibu tahu nggak apa jawaban suami saya? Aduh, saya malu, tapi kan harus ditunjukin. Jawaban pertama, emoticon bikini. Waduh. Jawaban kedua, emoticon high heel. Itu berantakan. Jawaban ketiga, emoticon pisang. Jawaban keempat, emoticon terong. Dan jawaban kelima, emoticon water. Ibu tahu apa maksudnya itu? Ya kan? Sebagai laki-laki dan perempuan, ini apaan sih maksudnya gitu? Itu kebutuhan biologis normal. Tapi kenapa sih jadi kita ini tidak menceritakan tentang aib-aib rumah tangga suami, tidak. Artinya ada komunikasi. Itu kan jawaban-jawaban itu kan deep, bukan hanya sekedar I love you too, enggak. Itu kan deep communication. Nah, itu kalau kita semua bahagia. Mbak Desi ketawa senyum-senyum pada apa lagi nih? Ini masih nyambung nih. Ada lanjutan ya Mbak? Ada ya. Kan bahagia. Tapi jujur nggak? Saya jujur. Saya dibalas kayak gitu, saya senang. Wah, ternyata perhatian ya suami saya gitu. Mbak Eda, perhatian. Formasi. Enggak. Pasti ada kan, itu namanya apresiasi dari pasangan kita. Seneng banget. Kalau tiba-tiba ibu pulang kantor, bapak pulang kantor, bawa sesuatu. Kata siapa, Mpok Alpa itu? Ya bang, bawa aja lah ke Alpa. Seneng lah ya mah, rahimahullah ya, beliau sudah meninggal ya. Bukan mahal barangnya, bukan mahal perhiasan atau apa, tapi perhatiannya. Disitulah komunikasi yang sehat dengan pasangan. Nah, dibawa ke kantor, insya Allah. Tapi saya yakin semua sehat lah, sehat semuanya. Ya, Bu Nita ya, ya kan? Ya, kok ibu senyum-senyum gitu, Bu? Ada yang belum terungkapkan? Mas Agus, mana? Udah dibalas belum?
Belum? Udah. Mbak Endah gimana? Masih tentang ban? Oh, masih. Udah, tadi udah ya, udah dibalas ya, udah ya. Oke. Next Mbak. Oh ini sebentar. Nah ini dia nih. Jadi ini udah. Gimana Mas? Udah dibalas? Cepet dong. Wak. Ini ya. Jadi kalau kita sudah sehat, sudah mental kita ini udah penuh dengan cinta, perhatian baik dari keluarga maupun dari teman sejawat. Akhirnya apa sih yang diharapkan di tempat kerja? Kita menjadi pribadi yang tangguh, yang cepat kembali. Resilience itu cepat kita jatuh, kita down, kita sedih, nggak akan mudah terbeli, tidak akan mudah dihasut, tidak akan mudah terbeli, gitu kan? Mampu bangkit kembali dari kesulitan, tantangan dan kegagalan, itu namanya resilience. Tadi di awal Bu Mila menjelaskan tentang mindfulness. Nanti ada awareness, kesadaran, fokus kesadaran, itu semua. Tapi bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa cinta dari teman itu ada. Nanti kita makan dulu, ngemil dulu. Saya mau nanti kita praktis. Nah, cari bestie. Bestinya siapa? Bestie, ya. Pasangan ya. Bapak sama siapa? Mama Agus. Ya. Tahu Gunita aja. Boleh. Nanti saya tanya. Mbak Endah sama Yurina. Oke. Bestinya siapa? Mbak Desi sama siapa Mbak Desi? Harus berpasangan. Iya. Masih ngomongin Mas Herman. Gosip aja, ternyata emang kita suka gosip ya Bu. Ibu-ibu tahu nggak kalau sosialita itu sudah ada di zaman Nabi Yusuf? Udah kan? Udah ya. Iya, gitu. Udah, balik lagi aja saya mau simulasi tentang bahasa kasih, cinta, perhatian antara bestie. Ya. Bestie, Bu Ica sama Mbak Bulistia. Bunita sama Mas Agus. Mbak Desi, ini? Tidak. Bestie dong. Bestie. Ya. Bestie ya di belakang ya. Bestie dong, oke. Ini beneran ya. Ini salah satu indikator nih. Saya mau tes. Dari sini dulu dengan Mbak Ina sama Mbak Wiwit. Oke. Bestie ya, Mbak Ina, Mbak Wiwit. Ibu Titi dengan Mbak Fitri. Mbak Lala dengan Mbak Desi. Mas Yanno dengan Mas Wahyu. Mas Agus dengan Bu Nita. Bu Ica dengan Mbak Listia. Mbak Endah dengan Bu Rina. Oke. Karena bestie. Yang di belakang belum, ya Allah, maaf. Saya dari belakang. Tanyain Bu. Iya, ini saya mau ke belakang makanya. Iya makanya ini yang single. Ini bestie dong. Dua. Kurang satu. Jomblo mah nggak ada Bu. Tapi Bu Nita, Nggak apa-apa ya. saya mau berdiri ini karena nanti ada. Saya mau berdiri. Saya maunya berdiri. Saya mau berdiri. Iya. Berdiri boleh ya? Berdiri ya. Ibu sama siapa? Berdiri. Bestinya siapa? Mbak Vika ya? Mbak Vika ya? Berdiri ya? Iya. Bu Yani sama saya. Bu Yani sama saya. Oh iya itu ada. Oke. Bu di sana saya. Ibu ya. Bapak, biar kelihatan. Itu ada satu. Oke, ya. Mbak Nita sama siapa? Bu Nita sama Saya siapa? bertiga Bu biasanya Bu. Ini. Oh iya. Ya. Jangan sama laki kan. Bu Nita sama saya aja di depan. Kita berdiri. Kita akan melakukan praktek. Salah satu sebenarnya
Ini untuk orang yang sangat dekat. Harus orang yang sangat. Jadi gini, bukan hanya orang yang sangat dekat. Kita akan membuktikan riset, Pak. Di Amerika 5 tahun yang lalu ada jasa wanita sini dong. Ada jasa apa? Memeluk. Dan bayarannya mahal sekali, $. Di Amerika jasa memeluk dan bayarannya $. Oke? Saya bersama almarhum pernah ke dokter bukan dokter peluk. Dokter untuk spesialis rumah tangga. Dianjurkan, waktu itu ada kasus pasangan suami istri yang akan bercerai, dianjurkan untuk memeluk pasangannya 8 kali sehari. Kita praktek dalam hitungan, saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Caranya gini. Tolong perhatikan saya. Caranya gini ya. Oh, cewek nggak apa-apa. Assalamualaikum Satu, dua, praktek. Ini kan kok. Ya. 10, saya hitung sampai 10 harus. 1, 2, Besti. Assalamualaikum Besti. 1, Harus nempel. Sehat-sehat ya Besti. Baik-baik ya Besti. Mana? Baik-baik Besti. Peluk tangannya. Baik-baik Besti. Kuat ya Besti. Kuat ya Besti, sudah nangis. Ya. Nangis. Bukan kalimat sabar. Kenapa? Silakan duduk kembali. Gimana rasanya? Biasa aja atau ada? Ya, kita bisa merasakan. merinding. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu, saya merinding. Allah itu memberikan syariat. Apa tadi Pak Bos Juragan bilang? Quran, this is the way of your life. Quran itu dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di surat Al-Baqarah 235 kalau nggak salah, Allah mensyariatkan kepada ibu-ibu yang menyusui untuk menyusukan anaknya. Ini jantung. Pada saat kita memeluk teman kita, jantung ketemu jantung, detak jantung. Ini suami ya? Oh iya. Bingung ya? Next ini Mbak. Kita peluk. Ini secara saintifik, neuroscience. Sehat-sehat Mbak. Masya Allah. Aku adalah wanita kuat. Ya. Insya Allah. Tarik nafas. Hembuskan. La ilaha illallah. Saya belajar dari kehidupan. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya kesedihan, tapi kita punya satu, siapa? Allah. Kita punya Allah. Katanya ada yang bilang gini, kalau kamu tidak menemukan pohon untuk bersandar, ya, kayak orang India ya, ada sajadah buat tempat sujud. Rasulullah menangis nggak? Nangis. Rasulullah sedih. Ujiannya lebih besar dari kita. Tidak main-main. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, belum ada perintah hijrah. Rasulullah hijrah ke Taif. Apa yang didapatkan dari orang-orang Taif? Dilemparin batu sampai giginya, Mas Rahman ya, sampai giginya berdarah, gusinya berdarah. Apa yang Rasulullah katakan kepada Allah? Ya Allah, di mana saja Engkau tempatkan aku, asalkan Engkau ridho.
luar biasa. Kalau saya melihat perjalanan Rasulullah tuh sedihnya luar biasa. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kita masih diberi kelembutan hati, masih bisa menangis, masih bisa ketawa. Menangis tuh bukan tanda kita lemah, bukan. Justru karena kita sudah terlalu kuat selama ini. Gitu ya? Ya. Jadi gimana? Bu Ica, sudah selesai masalah tadi? Apa jawabannya? Oh iya. Oh jawab. Jawab dulu gitu ya. Oke. Ya. Pribadi yang tangguh, yang cepat kita bangkit ketika kita down, cepat kita bangkit. Ya. Nggak berasa ya Bu Nita ya, udah 1 jam, hampir 1 jam, tinggal setengah jam lagi mungkin kita bisa sesi tanya jawab. Ya sedikit sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau cerita teman SMP, sahabat baik. Beliau adalah kepala dinas, maksudnya punya jabatan tinggi, dinas kesehatan. Beliau punya masalah dengan suami, sama-sama ASN. Saya berbagi di sini sudah izin kepada beliau, boleh nggak kalau suatu hari nanti saya ceritakan kisah kamu? Silahkan, makanya saya menceritakan. Karena anak banyak, 4, ada beberapa cicilan rumah, mungkin gajinya dari dia dan suami, dia buka praktek di rumah juga, kurang, tidak cukup. Akhirnya suatu hari, ini saya masih di Riyadh ceritanya, saya masih di Riyadh. Dia telepon saya sampai pagi, saya udah nggak tahan, saya nggak bisa hidup. Dia minum CTM 30 butir. Itu 7 tahun yang lalu mungkin. Nah, saya kembali ke Jakarta, saya udah baru 3 tahun di sini di Indonesia. Saya ketemu dia, alhamdulillah sehat. Tentunya masih telepon-teleponan. Saya silaturahim ke rumahnya, alhamdulillah banyak bersyukur. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya bukan orang yang kaya, tapi saya alhamdulillah dicukupi sama Allah. Tentunya banyak cerita-cerita yang gak enak. Satu teman saya itu luar biasa. Seolah-olah Allah berbicara kepada saya, kamu punya ilmu loh. Nih, saya kasih soal. Makanya Bu Nita, ketika ada yang curhat, pasti capek. Itu benar-benar menarik energi kita. Pak Yasir sudah menceritakan di depan ya tadi ya. Energi ini saling. Orang muap, lihat, muap. Itu yang paling cepat. Pada saat kita bisa memberikan kontribusi positif untuk orang terdekat, instansi, organisasi, bersyukurlah, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena di dunia nggak ada yang enak. Di dunia tuh orang nggak mungkin sedih, nangis terus nggak ada. Bahagia terus nggak ada yang abadi. Nanti di surga itu. Innalil muttaqina mafaza. Beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Mafaza itu surat An-Naba ya. Mafaza itu kemenangan yang besar. Innalil muttaqina mafaza. Hadariqa wa anaba. Didapatkannya, diberikan dari Allah kebun-kebun yang berisi taman-taman anggur. Wa kawa'iba atroba, dan minuman-minuman. Wa ka'san dihaqa. Wa kawa'iba atroba itu gadis-gadis yang sebaya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jadilah pribadi yang tangguh, yang bahagia, yang cepat bangkit ketika kita sedang terpuruk. Cari teman yang bisa kita percaya. Ada sajadah, ada Allah, ada siapa? Ada Mbak Enda, ada Bu Nita di sini, teman-teman semua. Jadi insya Allah kita semua bahagia ya, Bu ya. Bahagia nggak sih? Bahagia dong, bahagia. Baik. Terima kasih. Segitu saja Bu Nita, Bu Ica, mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang bisa saya jawab. Tidak ada, nanti saya bikin PR. Gitu kan? Nah, jadi silakan. Setengah jam lagi. Bu Nita, Bu Ica, gimana? Ada lagi? Kok mbak yang balas? Mana? Ada asisten? Bagaimana ini? Persekutuan ternyata ya. Bagaimana? Makasih. Oh ini apa? Mbak, bukan. Ya, silakan. Ya. Ayah, kalau gimana caranya? Kadang kita tuh tahu gitu,
nggak akan apa-apa kok sebenarnya gitu, ya udah ntar gue pasti lewat. Tapi rasanya tuh kadang nggak percaya kalau itu akan lewat dengan begitunya saja gitu kan baik-baik aja. Tahu sih, cuma kadang-kadang rasa dan juga nggak apa-apa itu kadang-kadang justru membuat kita tuh kadang males ya. Enggak, justru kalau saya tuh kadang pikir ya Allah, kadang itu mungkin rahmatnya Allah ke saya ya. Saya itu orang yang paling beruntung mungkin. Karena dalam hidup saya tuh sekolah tuh kadang nggak pernah ranking 5, nggak pasti, tapi saya selalu nggak 10 besar aja nggak pernah 35 besar, tapi ketika lulus saya selalu mendapatkan nilai sama orang yang nilainya 10 besar, 5 besar, nggak pernah belajar, dapat di Nusa Negeri, masuk sini pun sampai kadang ibu saya, ya pokoknya ada laki woman lah selalu gitu, cuman memang cuman kadang-kadang terlalu tenang ya dia bilang, kita juga lewat lah udah gitu. Tapi memang ketika mendekati sesuatu yang adrenalnya udah ini tuh saya sangat produktif memang. Tapi kalau lama-lama saya nggak bisa mikir. Tapi kalau udah kepepet ilmu tuh keluar semua yang tadinya nggak ada itu bisa keluar semua di kepala. Tapi itu kadang-kadang bikin bosen juga ya. Kok kayaknya sombong banget sih lo jadi manusia gitu. Kalau ngeliat teman-teman kayak misalnya Mas Wahyu gitu, kayaknya prepare. Saya baru beberapa bulan ini satu ruangan sama Mas Wahyu. Kok bisa ya gitu ya, mempersiapkan sesuatu itu dengan ini. Sedangkan saya besok 2 minggu di acara di Pak Dirjen ngomong, Direktur ngomong, mungkin baru 30% yang saya kerjakan. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Trigger. Ya kadang triggernya itu susah keluar. Tapi nanti ketika semua orang kayaknya seperti membutuhkan dan memang kan itu saya bisa cepat. Tapi kalau nggak kadang aja deh gitu kan. Dan selama kuliah juga gitu ketika kalau udah waktu ya kalau di udah maksudnya udah mau masuk ini udah last time gitu itu bisa kadang-kadang ada ide itu kadang-kadang tiba-tiba ada presentasi di kelas sampai guru saya dosennya bilang The power of kepepet. itu sampai the power of kepepet ya. Sampai para saya tuh pernah kuliah jauh sama teman tuh menganggap saya Kalau santai, bodoh. Karena saya pernah naik Sakom dengan saya. Sakom itu Nilai 1, Jadi nggak ada yang mau teman saya, tapi ketika satu ada mata kuliah ya nggak tahu apa tiba-tiba saya kayak bintang gitu di kelas semua guru saya jawab. mau berbalik. Ada Guru pun sampai dosenku sampai ngomong bisa juga langsung ya. gitu. Tapi ya itu maksudnya gimana ya cara kan kayak gitu punya gini. Apa yang dirasakan? Ya saya salah nggak sih sebenarnya saya tuh kalau kayak gini gitu. Siapa tadi? Fitri. Mbak Fitri merasa salah nggak sih kalau saya melakukan sesuatu last minute gitu? Salah? Siapa yang bilang salah? Silahkan. Mungkin ada punya Insight. apa? Salahnya di mana? Kita Maksudnya mengerjakan sesuatu ketika sudah mepet gitu ya. Kalau memang itu sudah ada sesuatu yang sudah direncanakan, itu kan sebenarnya sudah bisa kita prediksi ya, atau buat daftar pekerjaan jadwal ya. Nah itu lebih baik karena di situ kan kalau last minute itu kondisi kita tidak baik-baik saja gimana kan, akhirnya misalnya dalam dunia bekerja kalau last minute itu misalnya kita udah deadline baru kita kerjakan. Nah kalau kita ketika itu kita ada atau sehat gitu misalnya, tapi kalau kita enggak kan ngerepotin tim. Nah atau ketika kita mau butuhkan tiba-tiba belum atau waktunya kurang gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah direncanakan ya sebaiknya dikerjakan sesuai jadwal. Jadi biasakan Terima kasih. Gitu, Mbak Fitri. Ada yang mengatakan di belakang, ayo dong masukkan ya. Mas Agus, Mas Wahyu melakukan sesuatu the last minute karena ide-idenya baru keluar di last minute. Silakan, Mas. Lupa tadi. Terima kasih Bu. Kalau tadi disampaikan Mbak Fitri, sebenarnya kita masing-masing kayak kita kan kerja di kantor begini mendapatkan ilmunya itu tidak ada lebih banyak secara otodidak ya, tidak
kalau latihan seperti yang kontinu sepertinya kesempatan ini agak susah. Jadi kita memang apapun otodidak, baca peraturan sendiri, kemudian dipraktekkan, contoh orang lain bertanya. Jadi kalau yang tadi injury time, bagusnya kita sendiri sudah menyiapkan, apalagi kita punya atasan yang bagus-bagus, itu akan menentukan sekali ke diri kita sendiri gitu. Alhamdulillah untuk saya pribadi dapat atasan yang bagus-bagus, jadi kerjanya enak, sudah terstruktur begitu. Jadi berucap sekali aja sudah, oh yang diinginkan kita akan paham sendiri. Berbeda dengan, mohon maaf, misalkan dapat yang agak susah ya disodorin satu ini enggak, seperti itu gitu. Artinya chef. Terima kasih Mas. Oke, Mbak Fitri mungkin gini. Makanya tadi saya kenapa? Tadi di awal sebelum sesi besti-besti peluk-pelukan, saya di awal tadi apa? Bagaimana kita melihat diri kita? Itu pentingnya. Kalau kita sudah tahu, kita punya goal, Mbak Fitri. Jadi mungkin yang Mbak Fitri kurang trigger, karena kan selama ini mungkin semenjak kuliah biasa kok gitu. Jadi jadi faktor lakinya tinggi sekali gitu. Khawatir kalau dilakukan deadline nanti dilakukan sesuai jadwal nggak laki lagi gitu ya? Apa gimana? Kadang seperti itu ya? Jadi jauh hari gitu. Justru jadi nol, jadi masalah. Tapi ketika itu mepet, langsung ada aja dan itu. Jadi kadang-kadang mungkin saya terlalu overconfident sama diri saya ya. Oh gitu. Iya, oh ya, enggak, tenang aja, Allah juga pasti bantu. Rankingannya Allah langsung. Mbak Markona selamat datang. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Nanti kita suruh nyanyi Mbak Markona. Artisnya datang. Oke, baik sebentar. Ini ada kasus ya, studi kasus. Perlu Jadi Mbak trigger. Fitri merasa sangat percaya diri. Dan karena saya support teman yang Ya mensupport gitu. saya baik-baik banget. Iya. Kalau saya bisa fokus saya buat orang kayak kamera itu bisa itu gitu. Selalu bisa. Jadi kadang-kadang itu juga mereka. Ya. Jadi yang masalah di Mbak Fitri ini apa? Merasa overconfidence-nya atau Pasti gitu kalau saya begitu gitu karena jadi gini, kalau kita berbicara salah atau tidak, punya indikator. Mbak tadi bilang salah, karena mungkin beliau orangnya terorganisir, terjadwal. Tanggal 10 bulan Desember saya akan ke Bali membawakan materi kesehatan mental. Oke? Saya tanggal 5 udah harus deadline selesai. Saya nggak mau nanti kalau misalkan itu. Tapi kadang-kadang Mbak Fitri, saya melakukan di last minute juga. Dan saya merasakan gimana adrenalin itu, waduh luar biasa, nanti gimana nih. Tadi itu sama Mbak Bunita dari kemarin, itu kendala net di rumah, net begini. Sampai akhirnya tadi pagi baru bisa dikirim. Dan alhamdulillah bisa dibuka. Itu ada. Tapi saya bagaimana mengatasi itu? Saya nggak mau overconfident seperti itu. Karena belum tentu nanti kalau ada kendala, tadi sempat ada kendala, nggak bisa dibuka PowerPoint-nya. Kalau Mbak Fitri tanya, salah nggak sih? Itu hanya Mbak Fitri dan Allah yang tahu jawabannya. Pasti kita dikasih feeling. Pasti ada rasa nggak enak kan? Ada rasa, aduh ini deg-degan gimana nih, ini begini-begini pastilah. Tapi karena rasa percaya diri yang sangat tinggi, akhirnya it's okay lah, everything is okay gitu, ya kan? Jadi kesannya menggampangkan ya, padahal kan kita tidak bisa seperti itu ya Mbak Fitri. Saya tidak menyalahkan, artinya Mbak Fitri bisa mengelola itu, memanage itu. Artinya gini, misalkan besok, ya udahlah malam ini harus jam 7 harus selesai nih, kalau nggak bisa gitu. Harus ini diajak bicara, Fitri, aku tahu kamu bisa. Aku tahu ide-ide cemerlang itu akan datang di last minute, tapi aku juga tahu kamu pasti bisa melakukan ini. Gimana? Iya, itu. Coba di-convince sendiri seperti itu. Fitri, Ya Fitri, aku tahu kamu bisa. Tapi kalau kamu lebih prepare lagi lebih jauh, pasti kamu akan lebih sehat dan lebih waras. keluar juga. Itu adalah rahasia terdalam tuh. Mbak Fitri, bukan saya, bukan teman-teman yang mengatakan lebih sehat lagi dan lebih. Terima kasih. Ada lagi mungkin Mbak Marco?
Markona, selamat datang Mbak. Masya Allah, Mbak mana aja? Aku merindukanmu, berarti belum ya? Belum sama sekali, Mbak. Oke, karena satu orang tersisa, bagaimana? Silakan Mbak Markona, tadi berapa sesi kita terlewat. Jadi ada tadi, kita berbesti-bestian dan WhatsApp kepada pasangan kita. Kalimatnya, sayang, aku merindukanmu. Silakan. Iya, gimana Mbak? Berani. Kita semua, saya jadi. Tadi udah di belakang udah semua. Saya jadi jawab, mau lihat jawabannya. Iya. Gimana Mas Agus? Sudah Mas? Udah, Bu. Gimana jawabannya? Sama ibu kayak tadi. Mau lihat tuh. Tuh kan? Gimana? Maksud kasih gambar begini. Astagfirullahaladzim. Apa tuh apa? Itu lagi joget. Itu kode Mas. Kode. Kenapa Pak Bagus? Masih di depan. Oh Mas Anifas, itu deep communication. Itu hanya pasangan yang bisa. Mbak, ayo dong Mbak, terakhir. Berani nggak? Berani dong. Jangan cemen dong. Berani. Tulis. Ya karena kita bentar lagi udah mau selesai ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum sayang. Kan jatuh kan? Kalau yang Iya. Assalamualaikum. Aku merindukanmu. Sayang Ayah, atau papa, ayah, abi, ayang, sayang. Iya. Iya. Ini gimana ya? Jadi me time dengan suami, dengan pasangan di rumah itu sangat diperlukan. Ini efeknya ke tempat kerja. Gimana Mbak Markona? Tinggal kita tunggu. Iya. Sesi selanjutnya Bu tadi udah. Jangan dibalas ya. Ya. Offside nih kayaknya ya. Oke, sambil menunggu jawaban Mbak Markona, kita masih ada waktu 20 menit lagi, silakan. Masih sejam. Oh ya, masih sejam ya? Oh. Gimana, Mbak? Kenapa ya? Kenapa Anda cantik sekali, Mbak? Takdir, oh Masya Allah. Ada satu sesi yang Mbak Markona kelewatan. Mbak Markona melihat diri Mbak itu seperti apa? Siapa? Silakan pakai ini aja. Markona tuh gimana sih? Iya, saya tuh apa sih? Saya tuh apa gitu? Sentimen ya. Saya itu kalau melihat diri saya agak banyak bersyukurnya. Masya Allah. Karena saya dari kampung, Sama. yang ibaratnya saya tidak akan pernah berpikir bisa sampai ke pusat. Masya Allah. Luar biasa. Setelah melewati masa janda umur 17 tahun dijodohkan dengan apapun itu, sekolah juga tidak. Ibaratnya saya sekolah juga, saya 17 tahun janda itu tidak lulus SMA, tapi saya jadi SPG, bekerja sendiri untuk bisa kuliah karena saya sudah janji dengan kedua orang tua kalau saya nggak mau, saya bisa kok gitu. Kalau sukses itu nggak cuma dijodohkan dengan orang kaya gitu, tapi dengan diri sendiri. Masya Allah. Sampai sini saya nggak akan pernah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ceritain kamu. Dipeluk. Bagus. Gini. Yang janda bukan hanya Mbak Markona. Desi Ratnasari kurang pinter apa? Kurang cerdas apa? Kurang circle apa? Janda? Apakah membuat dia terpuruk? Mengejar cita-cita. Mbak Markona sama. Masya Allah Mbak, sama. Saya single parent tapi suami saya meninggal. Saya sama Mbak Markona. Saya dari kampung, saya dari Cirebon. Saya termasuk orang yang sangat suka belajar, alhamdulillah. Ketika teman-teman saya belum belajar komputer, belum belajar bahasa Inggris, saya berangkat sendiri khusus bahasa Inggris, khusus komputer. Saya jadi wanita yang menurut saya, standar saya mau tahu semua. Saya sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Apalagi kita punya anak. Mbak Markona ada anak? Ada. Ketika saat ini Mbak Markona bisa sampai ke pusat, Mbak Markona ingat nggak sama kesusahan-kesusahan kemarin? Ingat banget? Sangat ingat sih ya, justru itu malah kayak inspirasi. Ya Allah, ternyata saya pernah di titik itu, tapi aku bisa melewatinya loh. Masya Allah. Terima kasih. Keren. Yes. Ini namanya komunikasi dengan diri sendiri. Pelan-pelan. Pada saat kita bisa menerima, Mbak Fitri, pada saat kita bisa menerima kekurangan, kita harus akuin dulu. Kita harus akuin, oh iya ternyata saya suka marah-marah sama anak saya.
Bu, enggak ini. Ternyata saya suka, Mbak Endah, ternyata saya suka marah-marah sama anak saya. Jawab. Oh iya, oke. Oh iya, silakan. Enggak, harus fair Mbak Markona. Mbak bisa. Tadi teman-teman di Tadi sini. udah di-spill, udah di-reveal. Iya, nggak boleh. Tadi saya Reveal. baca loh semua ini. Mbak, ayo. 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 Tapi ini sensitif. Oh, malam Jumat. Masya Allah. Bacanya pakai ini doang. Gimana? Sudah selesai Messi. Jadi ternyata begitu ya. Laki-laki normal, sangat normal. Justru kalau jawabannya nggak begitu, bukan masalah nggak normal. Ada komunikasi. Mohon maaf Ibu. Tadi yang ban sama ban. Ini karena miskomunikasi karena Mbak Enda belum baca tadinya. Makanya suami ketika dikatakan aku merindukanmu, itu ban dibaca dulu WhatsApp-nya. Belum selesai. Laki-laki kan gitu ya Pak ya, fokus. Kalau belum ada jawaban dia kejar gitu. Nah mungkin Mbak Markona komunikasinya kan oke, sangat oke gitu. Jadi udah selesai haidnya, Masya Allah. Oh iya, oke. Ya tadi balik lagi ke konsep diri. Konsep diri ini mic-nya mungkin. Konsep diri kita memandang diri kita. Jadi banyak, Masya Allah. Saya jujur saya kaget dan bangga banget Mbak Fitri bisa bercerita, Mbak Markona bisa cerita, Mbak Endah tadi dengan beda kan konfliknya, dan bisa tetap duduk di sini, hadir di sini, menjadi bagian dari Badan Peradilan Agama dengan sehat dan bahagia. Baik ya, ada lagi, kalau enggak saya tutup nih kafaratul majelis. Ibu, udah ya, kita foto bersama dong. Saya sangat terima kasih sudah menyimak saya, pembicaraan saya dari ujung timur, ujung selatan, ujung barat, Ibu. Masya Allah semuanya. Sekiranya izin saya tutup ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Oh boleh, silahkan. Satu aja nggak. Bu izin, kalau melihat pembawaran Ibu ini luar biasa. Kalau boleh berkenan, amalan apa yang Ibu bisa sampai sukses seperti ini, bagi share ke kami untuk anak-anak kami biar sukses selalu. Terima kasih. Saya merasa terharu, waduh. Jadi gini, Mas Wahyu ya, Mas Wahyu, saya anak yang lahir dan besar di daerah dari Cirebon. Saya lahirnya di Indramayu sebenarnya. Ibu saya ngasih wasiat ke saya, Intan, karena saya SMA-nya di Jakarta. Kalau kamu tidak punya uang, kurang makan, puasa, kamu bisa puasa. Kamu nggak punya baju, pengen banget beli baju, selama kamu bajunya tidak sobek-sobek, pakai baju yang ada. Kalau kamu punya uang, kamu beli. Dua itu Pak. Satu lagi, jangan tinggalkan baca Quran. Ya, jadi Masya Allah, saya dikasih suami juga, Mas Wahyu. Waktu saya di Riyadh, begitu saya 2008 di Riyadh musim panas, saya langsung dimasukin sekolah ke sana, sekolah yang for non-speaking Arabic women. Jadi untuk orang-orang di luar Arab, saya belajar Quran, saya belajar hadis, belajar bahasa Arab. Saya belajarlah di situ. Dan di situ juga saya baru merasakan nikmat Islam. Jadi kalau Pak Wahyu bertanya amalan apa, ya amalannya kita ikut ati Allah wa ati Rasul. Saya insya Allah menjaga wasiat ibu saya, baca Quran kalau bisa 1 juz sehari, kalau boleh lebih, alhamdulillah. Karena saya nggak punya suami dan bayi, saya tidak bekerja di instansi from 8 to 5, jadi saya banyak waktu, makanya saya didebat lintas agama, dan saya minta izin sama Allah, semoga Allah meridhoi apa yang saya lakukan untuk berbagi ilmu. Itu aja Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Baik ya,
Bu, gimana? Sudah ya? Izin ya Bu Nita ya? Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Intan ya, luar biasa.